Alam adalah guru yang tak pernah berhenti mengajarkan kita tentang makna hidup. Di balik setiap jalan terjal, setiap lembah yang tersembunyi, dan setiap puncak yang menjulang, tersimpan cerita-cerita yang mengajarkan kita tentang ketabahan, rasa syukur, dan kebesaran Sang Pencipta. Selain keindahan pemandangan dan kebesaran Sang Pencipta, alam juga menyimpan berbagai ilmu dan sumber kehidupan yang tersedia bagi siapa saja yang pandai melihat dan menghargainya. Video ini tidak hanya bercerita tentang perjalanan, tetapi juga berbagi pengalaman praktis. Bagaimana cara hidup selaras dengan alam, cara memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita dengan bijak, serta kegembiraan yang didapatkan dari berinteraksi langsung dengan alam liar. Semoga kisah ini dapat mengajak kita untuk lebih mencintai, menjaga, dan memahami rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam ciptaan Tuhan. Sudah lama saya dan 3 orang kawan saya, Budi, Rian, dan Siti, merencanakan perjalanan ini. Kami ingin menelusuri Pegunungan Perak, wilayah yang terletak di bagian barat Pulau Jawa, yang dikenal dengan keindahan alamnya yang masih alami dan jarang dijamah manusia. Berbagai cerita yang kami dengar dari orang-orang membuat kami semakin penasaran untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kita tidak hanya perlu membawa peralatan, tapi juga pengetahuan, kata Budi yang paling berpengalaman dalam urusan alam. Di dalam hutan, kemampuan membaca keadaan alam sama pentingnya dengan bekal yang kita bawa. Mulai dari cara memilih tempat istirahat yang aman, hingga cara mencari makanan jika persediaan habis. Semua itu harus kita kuasai. Kami pun menyusun segala keperluan dengan cermat. Selain peralatan mendaki, obat-obatan, dan peta, kami juga saling berbagi ilmu yang kami miliki. Kami berjanji akan memanfaatkan perjalanan ini untuk belajar langsung dari alam, bukan sekadar berjalan-jalan. Pagi itu, kami berangkat dari desa terakhir yang ada di kaki pegunungan. Udara terasa sejuk dan segar, berhembus membawa bau tanah dan pepohonan yang masih basah oleh embun pagi. Matahari baru saja terbit, memancarkan cahaya yang keemasan yang menyinari puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi di hadapan kami. Kami mulai melangkah dengan hati-hati. Jalan awalnya masih lebar, namun semakin ke atas semakin sempit dan terjal. Di sepanjang perjalanan, kami disuguhi pemandangan yang memukau, namun kami tetap waspada dan mengamati sekeliling. Karena kami tahu bahwa di sini alamlah yang mengatur segalanya. Setelah berjalan beberapa jam, kami memasuki kawasan hutan belantara yang lebat. Pepohonan tumbuh rapat, sehingga cahaya matahari hanya masuk lewat celah-celah dedaunan. Suasana menjadi hening. Hanya terdengar suara langkah kaki kami, suara angin, dan kicauan burung yang sesekali terdengar dari kejauhan. Medan yang kami lalui semakin sulit. Tanah yang bergelombang, akar pohon yang menjalar, dan semak belukar yang tinggi menjadi tantangan tersendiri. Namun di tengah kesulitan itu, mata kami terus mengamati apa saja yang ada di sekitar. Budi mengajari kami untuk mengenali jenis-jenis pohon, tanda-tanda arah mata angin, dan juga tanda-tanda jika kita sudah mendekati sumber air. Air adalah nyawa di dalam hutan, ujarnya. Di mana ada air, disitulah biasanya ada kehidupan dan sumber makanan. Menjelang senja, kami sepakat untuk beristirahat dan mendirikan tenda. Disinilah Budi mengajari kami hal yang sangat penting. Cara menentukan tempat yang baik untuk mendirikan tenda. Jangan sembarangan memilih tempat, katanya sambil memeriksa keadaan tanah di sekeliling. Ada aturan dasar yang harus kita ikuti agar kita aman dan nyaman sepanjang malam. Ia pun menjelaskan satu persatu hal yang harus diperhatikan. Pilihlah tempat yang datar dan kering. Tanah yang datar membuat kita bisa beristirahat dengan nyaman. Sedangkan tanah yang kering menjaga agar alas tidur dan peralatan kita tidak lembab yang bisa menimbulkan penyakit. Kami pun menghindari daerah yang cekungan atau rendah, karena jika hujan turun, air bisa menggenang atau bahkan masuk ke dalam tenda. Jauhkan dari aliran air atau tebing curam. Kami tidak mendirikan tenda di pinggir sungai. Meskipun airnya terlihat jernih dan suasananya indah, saat hujan turun di hulu, air bisa naik dengan cepat dan membahayakan keselamatan. Begitu pula dengan tebing curam. Ada risiko longsoran tanah atau batu yang jatuh. Di bawah pohon yang kokoh tapi aman. Kami memilih tempat yang teduh di bawah pohon yang besar dan berakar kuat. Namun berhati-hati agar tidak berada tepat di bawah dahan yang sudah kering atau rapuh, karena dahan itu bisa patah dan jatuh tertiup angin kencang. Perhatikan arah angin. Kami mendirikan tenda dengan posisi yang membelakangi arah datangnya angin, agar udara yang masuk tidak terlalu kencang dan membuat tubuh menjadi dingin. Setelah menemukan tempat yang sesuai dengan semua syarat itu, kami pun bekerja sama mendirikan tenda. Saat itu kami merasa puas karena tidak hanya berhasil menemukan tempat yang indah, tapi juga tempat yang aman untuk beristirahat. Malam itu, tidur kami terasa nyenyak karena hati kami tenang mengetahui bahwa kami sudah berada di tempat yang tepat. Setelah berjalan selama 2 hari, kami tiba di sebuah pemukiman kecil yang terletak di tengah pegunungan. Penduduknya hidup dengan cara yang sederhana, mengandalkan hasil bumi dan pertanian. Mereka menyambut kami dengan keramahan yang tulus, membagikan makanan dan cerita tentang kehidupan mereka. Dari mereka kami belajar banyak hal, terutama tentang cara memanfaatkan alam dengan bijak. Mereka mengajarkan kami tanaman apa saja yang bisa dimakan, mana yang berkhasiat obat, dan mana yang harus dihindari karena beracun. Ilmu ini sangat berharga bagi kami untuk melanjutkan perjalanan. Hari-hari berikutnya,
menjadi sangat berwarna karena kami mencoba untuk mencari sebagian makanan kami dari apa yang disediakan alam. Pengalaman ini ternyata memberikan kesenangan tersendiri yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Mencari jamur di antara pepohonan. Setiap pagi setelah embun kering, kami berkeliling mencari jamur. Budi mengajari kami cara membedakan jamur yang bisa dimakan dan yang beracun. Jamur yang baik biasanya tumbuh di tempat yang lembab, di samping batang pohon yang sudah lapuk atau di tanah yang subur, jelasnya. Yang penting hindari jamur yang berwarna-warni cerah mencolok, berbau menyengat, atau jika bagian tubuhnya berubah warna ketika dipotong. Itu biasanya pertanda jamur beracun. Kami pun berjalan beriringan. Mata kami teliti melihat ke sela-sela akar pohon dan tumpukan daun kering. Betapa senangnya hati kami ketika menemukan sekelompok jamur payung yang tumbuh berbaris rapi atau jamur merang yang berwarna coklat muda dan teksturnya kenyal. Rasanya lebih nikmat dibandingkan jamur yang kami beli di pasar karena kami mendapatkannya dengan usaha sendiri dan segar langsung dari alam. Kami memasaknya dengan bumbu sederhana yang kami bawa dan rasanya sungguh lezat. Mengambil umbut dan tunas muda. Selain jamur, kami juga belajar mencari sayuran alami. Salah satu yang paling kami sukai adalah umbut, yaitu bagian pucuk atau bagian dalam yang masih muda dari batang tumbuhan tertentu, seperti pohon aren, pohon nipah, atau berbagai jenis tumbuhan rumbia. Mencari umbut ini butuh ketelitian dan sedikit tenaga. Kami harus memotong bagian batang yang tua, lalu mengupas lapisan luarnya hingga tersisa bagian dalam yang berwarna putih atau hijau muda. Bagian inilah yang renyah dan rasanya segar. Bisa dimakan mentah sebagai lalapan atau dimasak menjadi sayur bening. Rasanya manis alami dan teksturnya renyah, memberikan variasi rasa yang menyegarkan di tengah perjalanan yang melelahkan. Kami juga sering menemukan tunas muda, pohon pisang atau tanaman liar lainnya yang bisa diolah menjadi makanan yang lezat. Perjalanan kami selanjutnya membawa kami menyusuri aliran sungai yang airnya jernih sekali. Suara gemericik airnya terdengar menenangkan dan pemandangannya begitu indah hingga kami berhenti sejenak untuk beristirahat. Di sini kami merasakan keseruan lain yang tak terlupakan, menangkap ikan. Airnya begitu bening hingga kami bisa melihat ikan-ikan kecil yang berwarna-warni berenang di antara bebatuan, serta ikan-ikan yang agak besar yang bersembunyi di balik karang atau di lubang-lubang air yang dalam. Kami menggunakan cara-cara tradisional yang diajarkan oleh penduduk desa kemarin. Kami membuat perangkap sederhana dari ranting pohon dan daun-daun yang kuat, atau menggunakan jaring kecil yang kami bawa. Ada juga cara yang paling seru, yaitu menangkapnya dengan tangan di tempat arus airnya agak tenang. Butuh kesabaran dan ketelitian untuk melakukannya. Kami harus bergerak pelan-pelan agar ikan-ikan tidak ketakutan dan lari. Hati kami berdebar-debar setiap kali ada ikan yang mendekat. Dan rasa senangnya tak terkira ketika akhirnya kami berhasil menangkapnya. Ikan-ikan di sungai pegunungan ini dagingnya padat, rasanya manis, dan segar sekali karena hidup di air yang bersih dan dingin. Kami membakarnya di atas api unggun sederhana. Hanya dibumbui garam dan sedikit rempah-rempah. Tapi rasanya sungguh luar biasa. Sambil menikmati hasil tangkapan kami tertawa dan bercanda membicarakan tingkah laku kami tadi. Saat mengejar ikan-ikan yang lincah itu, saat itulah kami sadar, kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal yang mewah, tapi seringkali dari kesederhanaan dan usaha yang kita lakukan bersama-sama. Setelah berjalan selama 5 hari, akhirnya kami tiba di tempat tujuan kami, Lembah Awan. Sesuai dengan namanya, lembah ini sering diselimuti kabut tebal yang bergerak-gerak, seperti awan yang turun ke bumi. Pemandangan di sini benar-benar menakjubkan, membuat kami tertegun dan takjub melihatnya. Di sini kami mendirikan kemah untuk beberapa hari, dan kami menerapkan semua ilmu yang sudah kami pelajari sebelumnya. Kami memilih tempat berkemah di atas tanah yang agak tinggi, tidak jauh dari sumber air tapi tetap aman dari bahaya banjir, serta terlindung dari angin kencang. Setiap hari kami tetap mencari makanan tambahan dari alam sekitar, menjadikan pengalaman kami semakin lengkap dan bermakna. Selama berada di Lembah Awan, kami tidak hanya melihat keindahan alam yang terlihat oleh mata, tetapi juga merasakan keindahan yang menyentuh hati dan jiwa. Kami melihat bagaimana semua makhluk hidup berdampingan dengan damai, saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kami belajar bahwa alam ini adalah sumber kehidupan yang luar biasa. Ia memberikan kita tempat berteduh, air untuk minum, dan makanan untuk bertahan hidup. Semua itu tersedia dengan cuma-cuma, asalkan kita pandai mencari, pandai mengolahnya, dan yang terpenting, memanfaatkannya dengan bijak dan tidak berlebihan, agar tetap tersedia untuk masa depan. Perjalanan kami tidak selalu berjalan mulus. Kami pernah dihujani deras yang membuat tanah menjadi becek dan jalan menjadi licin. Namun berkat ilmu yang kami pelajari tentang cara memilih tempat yang aman, kami tetap bisa beristirahat dengan tenang di dalam tenda kami tanpa khawatir akan bahaya yang mungkin datang. Kesulitan-kesulitan itu justru membuat kami semakin menghargai apa yang kami miliki, serta mempererat kebersamaan di antara kami. Kami saling berbagi makanan, saling membantu saat melewati jalan yang sulit, dan saling menghibur saat rasa lelah mulai menghampiri.